Kisruh masalah skincare di Indonesia sudah sampai ke telinga pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Masalah huru-hara skincare ini berawal dari kemunculan dokter detektif atau doktif yang membongkar sejumlah produk skincare berbahaya namun lolos dijual di pasaran. Doktif sampai membuktikan dengan hasil uji lab yang membuat banyak orang percaya pada banyak produk skincare overklaim hingga mengandung bahan berbahaya beredar secara luas. Kini BPOM berencana memanggil doktif untuk mengetahui motif di balik dokter perempuan bertopeng itu membahas ingredient dalam skincare yang sudah mendapatkan izin edar dari BPOM. Menanggapi tindakan BPOM tersebut, Nikita Mirzani langsung pasang badan membela doktif. Ia cenderung memihak pada doktif dan balik mempertanyakan bagaimana tugas BPOM selama ini sampai-sampai bisa kelolosan sejumlah produk skincare yang bahaya bagi masyarakat. Sejak awal viralnya doktif di media sosial, banyak masyarakat yang resah terhadap produk skincare yang overklaim bahkan mengandung bahan berbahaya. Padahal kebanyakan dari produk yang telah dibongkar oleh doktif tersebut juga sudah lulus BPOM, di mana seharusnya sudah aman untuk dipakai masyarakat. Tidak sedikit juga yang menduga kemunculan doktif adalah persaingan bisnis antar penjual skincare, termasuk Nikita Mirzani yang sebenarnya punya produk kecantikan sendiri termasuk skincare, make up, hingga pelangsing badan. Nikita Mirzani sangat menunjukkan keberpihakannya pada doktif seolah ia adalah pendukungnya selama ini. Nikita Mirzani lantas menyentil orang-orang di BPOM yang selama ini seharusnya bekerja mengawasi dengan baik produk-produk sebelum beredar ke pasaran. Saya mau menanggapi sedikit saja soal BPOM yang kompresi pers soal doktif. Saya mau balik bertanya sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja di BPOM. Kalian kemana saja sampai bisa meloloskan owner-owner skincare yang menjual hidrokinon dan bermerkuri? Itu dulu. Kedua, kalian kemana saja? Banyak banget owner-owner yang menjual overclaim. Sekarang ada doktif, kalian bertanya-tanya, doktif itu motifnya apa? Saya balik bertanya, bapak-bapak dari BPOM yang bekerja di BPOM dan ibu-ibu yang bekerja di BPOM, kalian kerjanya apa aja? Kok bisa sih skincare berhidrokinon dan bermerkuri kalian loloskan BPOM-nya? Kok bisa sih skincare yang ingredients-nya tidak sesuai kalian bisa loloskan? Itu aja Pak, jawab dulu. Habis itu nanti pasti dokter jawab. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue nggak habis pikir sama BPOM. Maksudnya gimana? Maksudnya motif apa? Kata dia kan motif komoditas atau motif ekonomi untuk dia di luar dari mereview kosmetik. Hei BPOM, kalian itu kan wakilnya masyarakat Indonesia. Doktif juga adalah wakil masyarakat Indonesia untuk saat ini ya, BPOM. Jadi alangkah bijaksana tuh BPOM jangan menggiring opini seolah-olah doktif itu ada maksud lain di luar dari mereview produk. Udah jelas-jelas yang dia review itu overclaim kebanyakan, bermerkuri, berhidrokinon yang membahayakan kulit orang-orang Indonesia. Coba deh pikir-pikir lagi, maksudnya pamoritas itu apa ya? Bingung saya tuh sama BPOM. Gimana Bu? Jadi BPOM ya akan memanggil semua edukator kesehatan, tidak boleh melakukan review, tidak boleh melakukan uji lab karena yang punya kewenangan uji lab adalah BPOM. Oke, sekarang pertanyaan saya, bagaimana public warning yang sudah melalui uji BPOM? BPOM sendiri yang menguji lab. Bagaimana tindakan terhadap produk-produk yang sudah di public warning itu, sudah dirilis oleh BPOM? Mereka masih ada jualan kok, nggak ada tindakan tegas. Umumkan bahwa yang public warning berapa jumlah puluhan produk itu, ownernya, produsennya ditahan. Saya hakul yakin ketika seperti itu maka tidak akan ada lagi itu edukator yang akan uji lab karena BPOM dengan tegas menindak. Dengan adanya edukator ini harusnya itu mereka dirangkul, diminta uji labnya, kemudian lakukan tindakan tegas. Kenapa? Agar masyarakat yakin dan puas bahwa negara hadir dalam hal ini diwakili oleh BPOM
Ini kan mereka edukator-edukator, dokter-dokter ini mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini loh sudah BP POM, ada yang sudah BP POM ternyata kok masih menjual produk-produk yang mengandung berbahaya. Ini kalau masyarakat tidak ada mereka juga nggak sadar. Bahkan saya sendiri kalau tidak ada dokter-dokter yang lainnya juga tidak bergerak untuk melaporkan ke BPKN dan lain sebagainya, merangkul korban-korban. Itu harus dirangkul, mereka ini harus dirangkul, diminta buktinya. Kemudian dengan tegas BP POM melakukan tindakan tegas, karena BP POM kan punya penyidik. BP POM berhak, ya menurut Undang-Undang Kesehatan berhak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kesehatan, salah satunya berkaitan dengan skincare. Lakukan gitu ya, Bapak BP POM yang terhormat. Lagi rame banget karena terkait Doktif dipanggil BPOM. Dan banyak yang keluar-keluar tuh, dipanggil tuh, ini ada maksud tertentu kan, share-share kayak begini, begitu kan? Tapi intinya adalah, dari kemunculan Doktif ini sebenarnya para masyarakat Indonesia akhirnya lebih aware dan lebih teliti lagi untuk membeli skincare. Dan bahwasanya sebenarnya sangat terbantu sekali dengan adanya Doktif ini, akhirnya kita tidak memilih skincare yang overclaim. Overclaim itu bukan berarti bahaya, memang enggak, karena memang kan juga udah lulus BPOM. Cuman kandungan yang tertulis sama kandungan yang ada dalam skincare tersebut itu tidak sama, alias bahkan tidak ada sebenarnya. Nah, kita sebagai konsumen yang memang membeli skincare tersebut, yang berharap skincare itu ada ngaruhnya di wajah kita atau di badan kita, kalau overclaim ternyata skincare itu kandungannya tidak sama atau bahkan tidak ada, ya kita rugi dong, ya kan? Terus banyak juga para owner-owner yang bisa dibilang korbannya Doktif ini ngerasa tuh mampus tuh Doktif. Padahal kalau bisa dipikir pakai logika ya, kalau kalian sebagai owner jujur yang dimana kalian memproduksi skincare dengan kandungan yang sama yang seperti kalian klaimkan, sebenarnya juga nggak perlu takut-takut banget dengan adanya kemunculan Doktif ini. Ya memang Doktif itu kan punya mulut yang memang sedikit pedas, nggak sedikit sih, bahkan nyelekit banget. Cuman aku kayaknya berpikir mungkin Doktif ini sudah agak gergetan atau mungkin bahasa Inggrisnya adalah mangkel sama skincare yang bertebaran di Indonesia yang klaimnya itu bener-bener overclaim sekali tapi ternyata kosong alias tidak ada. Jadi buat owner-owner, kalian kalau misalkan dagangnya jujur, terus tahu produk kalian yang kalian jual seperti apa, sebenarnya nggak usah masalah, nggak usah takut dengan kehadiran Doktif. Yuk, tahun baru, ilmunya juga di-upgrade ya. Jadi itu kurang lebih konferensi pers dari BPOM ya, kalian nonton sendiri aja ya guys. Sekarang pertanyaannya, bapak-bapak pada kemana kemarin-kemarin? Kok bisa kosmetik-kosmetik berbahaya tuh dijual online bebas? Ada, bahkan beberapa itu memang ada stiker BPOM-nya. Coba Pak, itu bapak-bapak pada kemana? Sekarang ada Doktif, sekarang ada influencer-influencer yang pada speak up di sosmed, dituduh ada motif lain. Motifnya apa? Motifnya mengedukasi Pak, biar orang-orang tuh lebih pinter. Jangan pakai kosmetik sembarangan, jangan cuman percaya sama owner-owner flexing. Itu sih Pak tujuannya. Apa nggak lihat banyak banget orang yang udah jadi korban Pak, yang mukanya jerawatan, beruntusan, sampai ada yang bernanah-nanah Pak. Itu videonya udah saya tag juga tuh BPOM. Kagak ada tuh responnya. Jadi kalau misalnya rakyat biasa gitu kan, orang-orang biasa tuh mau ngadunya kemana Pak? Kalau orang-orang bapak juga paling kalau dihubungin susah, mau lapor juga susah, belibet-libet urusannya. Kalau udah sama instansi pemerintah, iya kan guys? Apalagi ya Indonesia itu berjualan melalui TikTok Shop, seharusnya ada pengendalian dari situ. Yang live ini produknya dicek, random check, gimana gitu kan, untuk melindungi para customer Pak. Ini kemana Bapak? Sebenarnya juga banyak ya, kayak dari toko hijau, toko orange, dari mana-mana juga nggak ada pengawasannya Pak. Terus
yang udah jadi korban ini harus lapor kemana, Pak? Masa ke kantor polisi? Lama, Pak, urusannya. Terus, Pak, biar Bapak tahu, orang-orang owner-owner flexing ini, mereka juga pakai buzzer. Mereka tuh berbohong di publik untuk membela mereka kalau produknya itu bagus, padahal produknya itu nggak bagus. Lihat aja, ada yang jamuran lah produknya. Terus, harganya mahal. Masa sih nggak ada pengawasan dari Republik Indonesia ini? Perlindungan customernya gimana? Saya tinggal di Australia udah hampir 6 tahun, Pak. Terus di sini tuh sebagai customer kita tuh sangat-sangat dilindungi. Kalau misalnya kita pakai produk apapun, terus jerawatan dalam 7 hari bisa langsung refund. Kita dilindungi sebagai customer. Di Indonesia nggak ada kan? Ya udah, owner-owner itu jualan produknya nggak bagus, tetap nyantai-nyantai, santai, jualan, overclaim santai, jualan, kayak nggak ada ngerasa bersalah, malah makin drama di sosmed. Yaudah, kita sebagai influencer, walaupun bukan influencer terkenal, tetap aja saya juga mau kayak ya udah, pokoknya orang-orang tuh harus pinter, jadi smart buyer gitu sih, Pak. Ya udah, itu aja sih. Semoga didengar.